Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangkat nama abdi Jajang Rumah Supiatna. Kembali lagi di channel Jajang Rumah Supiatna. Di dia simkuring pada sering-sering santuinya di kering-kering sering santuy. Mau bertanya kepada salah satu juru kunci makam keramat Marongge, yaitu masih di daerah saya. Itu menanyakan tentang bagaimana sih makam keramat Marongge itu yang sering kita dengar-dengar. Kita langsung berkomunikasi dengan beliau. Sejarah singkat Pak tentang makam keramat Marongge yang sekarang atau yang dulu-dulu masih sekarang juga masih booming. Tentang sejarah makam keramat Marongge. Marongge itu adalah nama desa. Nama desa. Jadi bukan nama tokoh atau nama seseorang. Jadi Marongge itu nama desa, Desa Marongge, kecamatannya Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Kaitan dengan makam yang ada di Marongge, makam keramat Marongge. Nama tokohnya ada 5 orang. 5 orang ya. Yang pertama Mbah Gabu, yang kedua Mbah Naibah, yang ketiga Mbah Naida, yang keempat Mbah Setayu, dan yang kelima Mbah Haji Putih Jagarisa. Dari 4 tokoh adalah wanita dan 1 tokoh Mbah Haji Putih Jagarisa yang laki-laki. Jadi Marongge adalah sebuah nama desa yang terdiri tadi orang yang berjalan ke Marongge, yaitu yang dimakamkan di makam keramat ini tadi 5 orang wanita tadi. Ya. Terus gini Pak, yang pertanyaan yang kedua yang saya akan tanyakan kepada Bapak, sudah terkenal kemana saja gitu tentang makam keramat Marongge ini? Apakah sudah atau hanya di Kabupaten Sumedang, di wilayah Jawa Barat, atau Indonesia, atau mancanegara? Kalau menurut data atau keseharian yang datang ke sini, saya kira sudah bisa dianggap disebut mancanegara. Karena yang datang bukan hanya dari wilayah Kabupaten Sumedang saja, justru kebanyakan dari luar Kabupaten Sumedang, baik dari Indramayu, dari Subang, dari Bandung, sampai Jakarta. Bahkan saya bisa berbicara mancanegara dari luar Pulau Jawa juga banyak, dari Lampung, dari Batam, gitu. Bahkan ada juga secara kebetulan mungkin dari Arab Saudi yang datang ke sini, saya pernah gitu. Jadi istilah kata kayaknya bisa dikatakan tidak mancanegara. Terus memang kalau dilihat dari pengunjung di sini, kalau malam Jumat Kliwon itu bisa nyampe 400 orang minimal itu. Bahkan sampai lebih, kebanyakan lebih dari 400 orang. Nah, itu Pak, misalkan yang datang ke sini itu ya yang terkenalnya itu hanya Marongge itu peletnya gitu Pak. Nah, tapi saya itu pengen nanya langsung kepada Bapak bahwasanya itu hanya peletnya saja yang orang-orang yang ingin kunjungi ke sini yang bermaksud itu, atau apa gitu Pak? Jadi secara arti kata peletnya itu luas. Jadi peletnya itu pelet asihan. Jadi ibarat kata tidak tok
berdoa ke Marongge karena pengen untuk pelet wanita atau wanita untuk melet laki-laki. Jadi tidak sebatas itu. Jadi artinya luas. Di sini peletnya itu asihan. Ibarat kata yang namanya asihan kan baik orang yang jualan, yang dagang, para pedagang. Karena banyak yang ulas asih, banyak yang simpati, akhirnya dagangnya laris. Nah, terus para pekerja, baik pegawai negeri atau sipil, berarti kan karena dia punya asihan, banyak yang ulas asih, sayang sama pimpinan, dipercaya sama pimpinan, terus disegani sama rekan-rekan. Tuh, untuk para pekerja. Jadi di sini luas. Intinya asihan lah, asihan, namanya asihan kan tidak hanya sebatas tadi pribadi masing-masing, dari laki-laki ke wanita atau dari wanita ke laki-laki, tapi luas, asihan usaha, asihan bekerja, asihan ya intinya semua kalangan yang yang disebut welas asih kan kita tidak hanya satu poin untuk yang dimaksud tadi. Jadi luas intinya. Nah, jadi yang datang ke sini itu baik para pedagang, para petani, para intinya segala macam yang jelas yang tidak keluar dari jalur Islam. Iya. Tidak keluar dan tidak musyrik gitu. Nah, tidak musyrik dan tidak keluar dari akidah Islam terutama. Di suasana seperti ini Pak, di wabah COVID-19 ini, apakah masih ada yang suka kesini atau ada penurunan, atau juga masih ada yang kalau istilah bahasa Sundanya mak ngereyeh gitu? Ya. Jadi kalau dilihat dari keseharian sebelum adanya musibah ini, saya kira turunnya drastis. Jadi ibarat kata kalau hari-hari biasa dulu sebelum ada wabah ini, sehari rata-rata bisa ya nyampe 50 orang lah, atau kadang-kadang kalau ada rombongan nyampe ratus gitu. Tapi sekarang ya hanya beberapa orang saja. Jadi memang turun drastis karena mungkin ya pertama kita istilahnya mungkin sudah pada menyadari jangan sampai bergerombol atau berkerumun orang banyak. Tapi kalau 1 orang 2 orang tetap masih ada. Karena kita juga kan kasihan orang jauh-jauh ke sini masa ditolak gitu. Jadi setidaknya karena jarang lah, paling 1-2 orang. Iya. Ritual apa saja yang pengunjung atau penziarah ke makam Marongge ini yang dilakukan? Jadi begini, istilahnya yang datang ke Marongge itu berziarah. Ritualnya intinya bertawasul. Bertawasulan. Jadi istilahnya tahlilan. Jadi para tamu datang ke sini lalu bertawasul, bertahlilan di makam keramat ini. Tentunya mudah-mudahan karena kita telah bertawasul mendoakan para karunia yang ada di sini, semua hajatnya, semua keinginannya, semua cita-citanya diijabah Gusti Allah. Karena kita yakin kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, apalagi ini adalah waliullah, kekasihnya Gusti Allah, orang suci, orang sakti, maka doa kita ke Gusti Allah itu yakin akan bisa diterima karena dibantu sama beliau. Hanya yang paling salah, awas jangan sampai datang ke sini memohon dan memintanya ke kuburan. Yang disebut musyrik. Jadi kita mendoakan para karunia yang ada di sini, terus kita berdoa ke Gusti Allah, dan doa kita mudah-mudahan dibantu sama karunia yang ada di sini karena kita telah mendoakan. Nah itu, jadi jangan sampai musyrik. Salah artikan. Dan yang paling utama sebenarnya yang datang ke Marongge pasti 2 hal. Yang pertama pengen diijabah keinginan, diijabah doa. Yang kedua pengen gampang usaha, banyak duit, banyak rezeki lain. Saya selalu menekankan yang pertama, kalau kita pengen ijabah doa, awas penghalang doa jangan dilakukan. Ada penghalang doa manusia yaitu barang haram. Bukan dapat maling, dapat nyolong, dan itu masih tidak usah diterangkan. Tapi barang haram dari rezeki yang halal yang disebut dengan zakat mal, zakat penghasilan. Jadi
ketika kita punya penghasilan 2,5% itu hak yatim piatu, hak jompo, mau dikasihkan ke pembangunan masjid, mau ke musola, yang penting itu jangan dimakan. Karena apa? Hadis Quran, barang siapa yang makan barang haram 1 suap maka 40 hari doanya akan terhalang. Bayangkan si AA punya rezeki 100.000, 2.500 itu barang haram, diberikan ke gorengan, ke kerupuk, apalagi bisa 10 suap lebih. 10 kali 40 hari 400 hari, setahun lebih doa kita bakal terhalang karena makan uang haram dari zakat penghasilan dari rezeki 100.000. 100.000, 2.500, 1 juta, 25.000, 10 juta, 250.000 itu haram. Jangan dimakan dan akan menghalangi doa. Bahkan mungkin kalau tadi secara perhitungan kasat rahiliahnya bisa setahun lebih. Yang kedua, nawaitu sodaqatan daful bala wa jabrizq. Ketika kita bersodakoh maka daful bala, tertolak balai, wa jabrizq, tertarik rezeki. Jadi kalau pengen banyak rezeki, pengen lancar usaha, ketika kita punya rezeki sok bersodakoh. Wajarlah kalau kita punya rezeki 100.000 atau 5.000 rupiah, 2.500 itu adalah wajib barang haram, jangan dimakan. 2.500 nya sodakoh, hitung-hitung kita kalau pengen mancing dapat banyak, karena pakai umpan, anggap itu umpan, dan itu adalah bekal kita, tabungan kita ketika kita kelak mati nanti. Karena apa? Ya punya jam tangan, punya banyak duit di rekening bank. Kalau kita meninggal jam tangan dicopot, rekening juga tidak dibawa. Tapi amal soleh dan amal salah yang ikut ketika kita setelah meninggal. Dan mudah-mudahan dengan zakat dan sodakoh, janji Allah ketika kita zakat maka akan diijabah segala keinginan. Ketika kita bersodakoh maka akan tertarik rezeki dan tertolak balai, dan itu adalah tabungan ketika kita nanti di alam akhirat. Dia akan menjemput kita, akan menjerumuskan kita ke surga dengan zakat dan sodakoh. Karena apa? Dunia itu yang paling jauh. Istilah kata yang banyak duit ketika rugi usaha habis. Yang banyak duit punya pabrik ketika kebakaran habis. Kemarin di Jakarta dengan banjir yang punya mobil mewah hilang. Dunia itu paling jauh, yang paling dekat adalah kematian. Nah, contohnya artis kita Jupai Olga ke Singapura berobat tetap meninggal. Benar nggak? Belum lama di sini ada ojek sama penumpangnya mau ke Garmen, kecelakaan di jalan raya, meninggal. Jadi meninggal itu tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang cakep, tidak orang jelek, tidak rakyat, tidak pejabat, tidak orang sakit, tidak orang sembuh. Ajal menjemput kita tidak tahu. Dan orang yang meninggal tidak akan bawa apa-apa, harta tetap bakal tinggalkan, dan zakat dan sodakohlah yang akan ikut kita nanti. Jadi itu saya selalu menekankan kepada tamu, kalau pengen ijabah doa jangan makan barang haram, zakat penghasilan. Kalau pengen banyak rezeki, awas ketika kita punya bersodakoh. Dua hal yang paling penting, dan mudah-mudahan yang jarak ke Marongge karena mendoakan di sini waliullah, kekasihnya Gusti Allah, orang suci, para karun yang ada di Marongge, sehingga doa kita dibantu sama beliau, maka doa kita banyak yang diijabah. Jadi bukan karena kunsen, tapi karena ridho Gusti Allah. Barangkali seperti itu. Nah, yang saya akan tanyakan lagi terakhir, harapan Bapak di wabah COVID-19 ini sebagai juru kunci makam keramat Marongge, khususnya bagi warga masyarakat Marongge, umumnya seluruh penonton setia YouTube Jajang Romo Supriyatna, apa yang Bapak akan sampaikan? Saya berbicara mudah-mudahan musibah dan wabah ini secepatnya bisa bisa tiada atau bisa menghilang. Tentunya kita berdoa pada Allah yang Maha Kuasa. Karena apa? Imbasnya ini kalau saya rasa, saya pikir, saya dengar, saya lihat, ini ke semua kalangan. Intinya begini, baik orang di bawah, para pedagang kecil, orang yang jualan kaki lima, orang yang bekerja serabutan, semuanya fatal karena kita tidak bisa
bergerak kemana-mana, istilahnya Luas, lockdown lah ya, gitu. lockdown. Terus para mungkin pengusaha juga kan akibat tidak ada Konsumen. tidak ada konsumen kalau yang jualan semuanya inilah. Jadi mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa secepatnya musibah ini bisa terhindar dan hilang dari Indonesia. Iya, iya. Karena apa? Kalau ya secara sepintas sekarang sudah mulai Yang mulai ekonomi sudah lumpuh gitu. Ibarat kata kalau pegawai negeri makan disuruh diam di rumah kan punya gaji. Bayangkan ini pegawai swasta, apalagi orang-orang kecil yang perutnya tidak bisa didiamkan di rumah. Nah itu. Iya, Jadi iya. saya berharap sekali mudah-mudahan wabah dan musibah ini secepatnya bisa terhindar dari Indonesia khususnya lah gitu. Amin ya, mudah-mudahan di COVID-19 ini cepat berlalu ya, biar kita bisa bergerak luas kemana saja. Oke. Mungkin itu saja Bapak yang saya ingin sampaikan. Rasa penasaran saya mungkin ya untuk menanyakan tentang langsung, tidak isu atau hoak dari orang lain. Jadi saya sudah tahu sekarang. Nah gitu ya, pemirsa, sharing-sharing santuy ini bersama Bapak Kuncen Makam Keramat Merauke. Mudah-mudahan dengan saya mewawancarai beliau bisa tahu apa itu makam keramat Merauke, jadi tidak disalahpahamkan itu ya, dan tidak juga dengar dari hoak manapun. Inilah yang kenyataannya seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati penonton setia. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.